Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksani Masida. Bagi yang belum kenal, saya biasa mengajar mata kuliah Matematika Diskrit, Aljabar Linier, Matematika Ekonomi, Matematika Informatika. Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang matriks. Ada jenis-jenis matriks, operasi garis elementer, dan matriks ekuivalen. Yang pertama yang akan dilihat adalah jenis-jenis matriks. Ada matriks bujur sangkar atau persegi. Adalah suatu matriks dengan banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi matriks tersebut punya ordos 2x2, 3x3. Contohnya seperti ini. Yang ini barisnya sama 2 dengan kolomnya juga sama dengan 2. Yang ini juga barisnya ada 3 baris, 1, 2, 3, kemudian kolomnya juga ada 3 baris. Dan contoh-contoh yang lain seperti ordo 4x4, 5x5 yang mempunyai banyak baris sama dengan banyak kolom. Selanjutnya, pada matriks bujur sangkar atau persegi ini terdapat elemen diagonal utama yang ini. Jadi dari pojok atas ya ke sini. Nah, kalau yang ini berarti diagonal utamanya adalah yang ini, 2, 2. Begitu. Selanjutnya ada matriks 0. Disebut matriks 0 karena matriks ini semua elemennya bernilai 0 seperti ini. Nah. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks yang semua elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya, diagonal utamanya hanya diagonal utama yang tidak bernilai 0. Jadi ada 1, 2, 1, 2, 4. Jadi nilainya semua bilangan skalar, bilangan itu atau bilangan yang lainnya. Atau bilangan kompleks. Matriks identitas. Matriks diagonal yang elemen diagonal utamanya semuanya bernilai 1. Jadi kalau yang tadi diagonal sembarang bilangannya, kalau identitas dia khusus dan selalu 1 seperti ini ya, square, kemudian diagonal utama nilainya 1. Dan biasanya kalau misalkan ini ukurannya 3x3 ya, dia biasanya disimbolkan dengan I3. Kalau misalkan matriksnya ukurannya 2x2, biasanya I2. Kalau 4x4 berarti I4, disesuaikan dengan ukuran si matriksnya. Selanjutnya ada matriks skalar. Matriks diagonal dengan semua elemen diagonal utamanya bernilai suatu K. K ini di sini skalar. Jadi kalau misalkan kita ambil K-nya sama dengan 2, maka matriksnya akan berbentuk seperti ini. Jadi di bagian diagonal utamanya itu bernilai skalar dengan nilainya 2. Kalau misalkan kita ambil nilai K-nya 3, berarti di sini 3, 3, 3 ya. 4, 4, 4. Kalau kita ambil K-nya 1, berarti dia berubah menjadi matriks identitas. Selanjutnya ada matriks segitiga bawah. Mungkin kalian sudah tahu ya, matriks persegi atau bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonal utama itu adalah 0. Jadi yang ada nilai selain 0 itu yang di bawah. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian lihat, ini berbentuk seperti segitiga di bawah. Nah, ini ya, segitiga di bawah. Nah, matriks segitiga bawah, kemudian selanjutnya ada matriks segitiga atas. Hampir sama seperti tadi, berarti semua elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, ini ya. Ini diagonal utama. Ya, di bawah diagonal utama nilainya 0. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini seperti segitiga di atas, segitiga atas. Selanjutnya ada matriks simetris. Ya, adalah matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. Jadi kalau kita punya matriks A ya, kemudian kita transpos, ternyata transposnya sama dengan yang sebelumnya, itu disebut dengan matriks simetris. Ini contohnya. Nah ya, jadi ini 1, 2, 0, 2, 1, 4, 0, 3, 4, kemudian kita transpos, ternyata tetap 1, 2, 0 ya, 2, 1, 4, 0, 4, 0, 4, 3, seperti itu.
Nah, selanjutnya matriks antisimetris. Matriks yang transposnya adalah negatifnya. Ya. Nah, jadi kalau kita punya A seperti ini, ya, kemudian kita kalikan A itu dengan negatif, ini misalkan A, kemudian kita kalikan dengan dia negatif 0, 1, min 1, min 2, min 1, 0, min 3, 3, min 4, 1, min 3, 0, 1, 2, 4, min 1, 0. Itu ada ternyata negatif dari dia itu adalah transposnya. Ya, jadi transposi A ini, ya yang ini, itu sama saja kita dengan mengalihkan si A itu namanya matriks antisimetris. Selanjutnya ada matriks inverse ya. Nah, misal kita punya matriks A ya berukuran n kali n, kemudian ada matriks B ukurannya sama dengan A ya di sini square, maka berlaku AB sama dengan BA sama dengan I di sini adalah matriks identitas, maka B di sini dikatakan sebagai inverse dari A atau biasa dinotasikan dengan seperti ini. A pangkat min 1. Nah, ini notasi dari inverse ya. Ya, atau A inverse dari B. Jadi A sama dengan B inverse seperti itu. Contohnya seperti ini. Ya, kita punya A, kemudian kita punya B seperti ini. B ini adalah A inverse, inverse-nya dari si A seperti itu. Atau kita punya B, A adalah inverse dari B. Untuk lebih lanjut, bagaimana cara mendapatkan inverse dari suatu matriks akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Matriks komutatif. Jika A dan B matriks bujur sangkar dan berlaku AB sama dengan BA, maka A dan B dikatakan berkomutatif satu sama lain. Nah, biasanya kalau misalkan matriks kita temukan kalau AB itu belum tentu sama dengan BA. Nah, kalau misalkan matriks yang komutatif dia AB tapi sama dengan BA, itu berarti dia berlaku komutatif, tapi tidak semua matriks bersifat komutatif. Nah, ini contohnya A seperti ini ya, kemudian B seperti ini. Ternyata kalau kita kalikan A ya, A kali B itu nilainya adalah seperti ini, dan kita kalikan B kali A ya, nilainya juga seperti ini. Ternyata ya, A kali B sama dengan B kali A. Nah, matriks yang seperti ini dinamakan komutatif. Tapi ingat kembali kalau di perkalian matriks tidak berlaku komutatif, hanya matriks tertentu saja. Selanjutnya ada matriks idempoten ya. Suatu matriks persegi disebut sebagai matriks idempoten jika A kuadrat sama dengan A. Sebagai contoh seperti ini. Ternyata kalau matriksnya ini kita kuadratkan ya, kuadratkan berarti matriks ini dikali dengan matriks yang sama seperti ini, itu hasilnya adalah matriks yang ini ya, 4 min 2 6 min 3. Jadi kalau misalkan kalian mau coba lihat, jadi ini dikali dengan ini 16 ya, kemudian ditambah dengan min 2 dikali 6 min 12, 16, ternyata hasilnya 4 ya. Yang ini 4 dikali min 2 min 8 ditambah dengan 6. Min 8 ditambah 6 hasilnya min 2. Jadi ternyata matriks yang ini kalau kita kuadratkan itu hasilnya sama dengan kalau tidak dikuadratkan, itu namanya matriks idempoten. Selanjutnya ada matriks involutorik. Matriks persegi disebut dengan matriks involutorik jika ada kesalahan A kuadrat sama dengan identitas. Contohnya, nah ini A 1 0 0 min 2 min 1 ya. Kalau kita kuadratkan ternyata hasilnya itu seperti ini. Ini adalah matriks identitas.
1, 0, 0, min 1. Ini adalah contoh matriks involutory. Oke, sampai sini jelas ya jenis-jenis matriks. Nah, selanjutnya kita masuk ke transformasi elementer. Nah, yang dimaksud dengan transformasi elementer pada matriks itu adalah dengan operasi sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada BIJ. Itu maksudnya adalah pergantian baris ke I dengan baris ke J. Jadi misalkan ada matriks 2 kali 3, itu artinya matriksnya punya 2 baris dengan 3 kolom. Kita lakukan BIJ, misalkan B12 artinya baris kedua, ya, diganti ke baris pertama lokasinya, kemudian baris pertama kita ganti ke baris kedua. Ya. KIJ sama, kalau K berarti di sini kolom, pergantian kolom ke I dengan kolom ke J. Kemudian ada BI lambda. Elemen-elemen baris ke I masing-masing dikalikan dengan skalar lambda, yang di sini skalarnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi tidak boleh dikalikan dengan 0. Contohnya misalkan B2, kemudian di sini lambdanya kita ganti dengan 2. Berarti baris kedua pada matriks itu kita kalikan dengan 2. Tiap elemen di baris kedua itu kita kalikan dengan 2. KJ lambda, berarti kalau K tadi berarti kolom, elemen kolom ke J ya masing-masing dikalikan dengan skalar lambda, di mana di sini lambdanya tidak boleh sama dengan 0. Sama seperti tadi, kalau misalkan kita K3, berarti kolom ketiga, hanya kolom ketiga yang dikalikan dengan skalar. Misalkan skalarnya min 1, berarti kolom ketiga dikalikan dengan min 1. Setiap elemen di kolom tersebut dikalikan dengan min 1. Nah, selanjutnya ya ada BIJ lambda. Kalau yang tadi hanya ada BIJ, kemudian hanya ada BI lambda, sekarang ada BIJ lambda. Ini artinya elemen baris ke I ya, ditambahkan, masing-masing ditambahkan dengan lambda kali baris ke J. Jadi misalkan di sini kita ambil contoh BI B12, kemudian lambdanya kita ambil 2. Berarti baris pertama kita tambahkan 2 kali baris kedua. Gitu. Jadi baris keduanya kita kalikan dulu dengan 2, kemudian baru ditambahkan ke baris pertama. Seperti itu. Itu maksud dari BIJ lambda. Begitu juga untuk yang kolom. Elemen kolom ke I masing-masing ditambahkan dengan lambda kali kolom ke J. Jadi kalau misalkan K13 di sini min 1, berarti kolom pertama ditambahkan dengan min 1 kali kolom ketiga. Jadi kolom ketiganya dikalikan dengan min 1 ditambahkan ke kolom pertama. Oke, jelas ya. Selanjutnya kita lihat contohnya. Nah, di sini ada matriks B 3, 1, 4, 2, 1, 1, 3, 0, 1. Maka kalau misalkan seperti ini, B12B, artinya apa? Baris pertama dikalikan dengan skalar 2 dari matriks si B. Nah, ini dari matriks si B, matriksnya yang B yang ini. Jadi B12 berarti baris pertama dikalikan dengan 2. Jadi 6, 2, 8. 6, 2, 8. Jadi baris yang lain itu tetap. Ya, tetap 2, 1, 1, 3, 0, 3, 0, 1. Contoh selanjutnya K3 min 1. Berarti kolom ketiga dikalikan dengan min 1. Kolom ketiga yang ini. Jadi yang ini kita kalikan dengan min 1 kali 4 min 4, min 1 min 1. Kolom yang lainnya selain dengan kolom ketiga itu tetap tidak berubah. Nah, selanjutnya di sini B311. Ini artinya apa?
baris ketiga ditambah dengan 1 kali baris pertama dari matriks si B. Berarti yang berubah yang mana? Yang baris yang ketiga. Jadi ditambah dengan 1 kali. Berarti 1 kali baris pertama yang ini tetap dikali 1 tetap 314, 314 ditambah ke baris ketiga. Jadi 3 ditambah 3, 6, 1 ditambah 0, 1, 4 ditambah 1, 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan ini lebih dikenal dengan operasi baris elementer. Jadi langkah-langkah pada eliminasi ini hanya dilakukan pada baris. Kalau yang tadi transformasi elementer kita bisa di baris, kemudian ada juga yang kolom, baris. Kalau di eliminasi baris elementer berarti dilakukan untuk baris. Kita lihat dulu langkah yang pertama. Perhatikan kolom paling kiri yang tidak seluruhnya 0. Jadi kita lihat di sini di baris pertama, di kolom paling kiri baris pertama itu apakah ada yang kolom paling kiri di matriks tersebut, apakah kolom paling kiri itu seluruhnya 0 atau tidak. Jadi kalau misalkan seluruhnya 0, berarti kita geser ke sebelahnya, sebelah kanan kolom paling kiri tersebut. Kalau misalkan tidak seluruhnya 0, kemudian kita lihat di puncaknya, ya, di puncaknya apakah dia nilainya 0 atau tidak 0. Nah, maka selanjutnya langkah kedua, jika perlu pertukarkan baris paling atas dengan baris lain untuk menempatkan entry tak 0 pada puncak yang diperoleh pada langkah pertama. Jadi kalau misalkan kalian dapatkan pada puncak, ya, pada puncak itu nilainya 0, kalian bisa tukar dengan baris yang di bawahnya, misal baris kedua atau baris ketiga. Kalau misalkan baris keduanya masih 0, berarti kalian harus tukar dengan baris yang ketiga. Nah, selanjutnya setelah ditukar, ya, jika entry yang kini berada pada puncak kolom yang diperoleh pada langkah awal adalah A, ya, adalah A artinya tidak 1, kalikan baris pertama dengan 1 per A sehingga terbentuk 1 pertama. Jadi kalau misalkan puncak kolomnya sudah diperoleh nilai 1, berarti tidak usah dikalikan dengan 1 per A. Ini kasusnya untuk yang selain 1. Selanjutnya, tambahkan kelipatan yang sesuai dari baris paling atas, tadi misalkan baris yang pertama, ke baris di bawahnya, ya, sehingga semua entry di bawah 1 utama menjadi 0. Jadi kalau misalkan tadi yang sudah kita ketemu 1 utama, di bawah 1 utama itu harus 0 dengan menambahkan kelipatan yang sesuai dari baris paling atas ke baris yang di bawahnya. Ya, setelah dapat seperti itu, kita tutup baris yang paling atas dan mulai lagi dengan langkah yang pertama, yang seperti yang pertama yang tadi pada submatriks yang tersisa. Nah, kalau langkah ini dilakukan, maka matriks berada dalam bentuk eselon baris. Kemudian setelah membentuk eselon baris, kita lakukan lagi langkah ke-6. Mulai dengan baris tak 0 terakhir dan bergerak ke atas. Yang nomor 6 ini kebalikan dari yang keempat. Kalau yang tadi keempat di bawah 1 utama harus 0. Tapi kalau yang di sini di atas 1 utama itu kita jadikan 0. Kalau kalian hanya melakukan langkah sampai dengan langkah 5, ya, ini disebut dengan eliminasi Gaussian dan matriks yang dibentuk adalah bentuk eselon baris. Tapi kalau misalkan kalian lakukan sampai dengan langkah ke-6, ya,
Ini disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan dan matriks yang diperoleh adalah matriks echelon baris tereduksi. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Gunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk mendapatkan matriks echelon baris tereduksi dari matriks seperti ini. Ya. Nah, penyelesaian kita pakai eliminasi Gauss-Jordan. Perhatikan kolom paling kiri yang tidak seluruhnya 0. Nah, ini paling kiri yang tidak seluruhnya 0 ada terletak di paling kiri. Berarti kita tidak perlu lihat di sebelahnya. Kalau misalkan di sini 0 semua, baru kita geser ke sebelahnya. Selanjutnya, jika perlu, pertukarkan baris paling atas dengan baris lain untuk menempatkan entry tak 0 pada puncak yang diperoleh pada langkah pertama. Jadi, kalau misalkan di sini kalian 0, kemudian di sini 2, di sini 3, ya kalian harus menukarkan yang 0 ini. Jadi baris yang kedua ditukarkan ke baris yang pertama supaya puncaknya di sini tidak 0. Karena di sini sudah seluruhnya tak 0 ya, seluruhnya tak 0. Kemudian di sini juga tidak, yang di sini juga tidak 0, berarti tidak perlu ditukar. Yang ketiga, jika entry yang kini berada pada puncak kolom yang diperoleh pada langkah awal adalah A, kalikan baris pertama dengan 1/A sehingga terbentuk satu utama. Karena di sini sudah 1, berarti kita tidak perlu lakukan langkah ketiga. Oke. Selanjutnya, kita lakukan yang keempat. Tambahkan kelipatan yang sesuai dari baris paling atas, ya, dari baris paling atas ke baris-baris di bawahnya sehingga semua entry di bawah satu utama menjadi 0. Ya, satu utama yang ini, satu utama ya menjadi 0. Jadi satu seperti itu. Selanjutnya, sekarang kita akan membuat di bawah satu utama ini menjadi 0. Ya, di bawah satu utamanya menjadi 0. Caranya bagaimana tadi? Menambahkan kelipatan yang sesuai. Nah, bagaimana caranya supaya 2 ini menjadi 0? Dengan 1. Berarti 2 ya dikurang dengan 2. Atau di sini min 2 ditambah dengan 2. Atau dengan kata lain, tambahkan min 2 kali baris pertama ke baris kedua sehingga diperoleh seperti ini. Ya, baris keduanya dikurangin dengan ditambahkan dengan min 2 kali baris pertama. Jadi 2 dikurang 2, 0, 4 dikurang 2, 2, ya, min 3 dikurang min 4, min 7, 1 dikurang min 18 itu min 17. Yang baris ketiga tetap 3, 6, min 5, 0. Kemudian tambahkan min 3 kali baris pertama ke baris ketiga untuk memperoleh untuk memperoleh, nah ini supaya dia 0 ya. Jadi kita tambahkan min 3 kali baris pertama ke baris ketiga. Jadinya seperti ini. Ya. Jadi di sininya dikalikan min 3, min 3, min 3, min 6, min 28. Min 27, maaf. Kok jadi min 28? Jadi min 3 ditambah 3, 0. Min 3 ditambah 6, 3. Min 6 ditambah min 5, min 11. Min 27 ditambah 0, min 27. Selanjutnya, kalikan baris kedua dengan setengah untuk memperoleh. Nah, setelah yang tadi, kalau yang ini kan udah selesai ya, sudah di bawah satu utama, nilainya sudah 0. Kemudian kita tutup. Nah, anggap saja kita tutup, kita ulangi lagi langkah yang pertama.
Langkah yang pertama, pilih kolom paling kiri yang seluruhnya tak nol. Berarti kita pilih yang ini, kolom kedua, karena kolom yang pertamanya sudah nol. Kemudian kita lihat di sini, ya, ke kanannya, karena di satu utamanya itu lebih bawah, kemudian lebih kanan, yang tak nol itu dia harus jadi satu utama. Berarti yang jadi satu utama adalah yang ini. Supaya jadi satu, nilainya harus kita kalikan dengan setengah. Jadi B2 kita kalikan dengan setengah, di sini setengah kali B2. 1 min 7/2 min 17/2, kemudian di sini tetap 3 min 11 min 27. Sekarang kita akan kita buat yang di bawah satu utama 0. Kembali lagi 0. Jadi supaya buat ini 0 sama seperti yang tadi, berarti di sini harus dikalikan dengan min 3. Min 3 ditambah 3 0. Ya, jadi min 3 ditambah 3 0. Jadi yang di sini tinggal mengikuti. Nah, tambahkan min 3 kali baris kedua ke baris ketiga sehingga diperoleh matriks yang seperti ini. Jadi ini 1 0, sisanya yang ini min setengah, ini min 3/2. Ya, seperti itu. Nah, kalau di sini sudah, kan di sini sudah satu utama, kemudian di bawahnya sudah 0, berarti yang ini ditutup. Iya, ditutup. Balik lagi ke langkah pertama. Ya, balik lagi ke langkah pertama, berarti lihat di kolom yang tidak seluruhnya 0. Ini 0, ini 0, ini min setengah. Berarti kita pilih yang min setengah. Langkah selanjutnya apa? Kalau sudah min setengah, berarti min setengah ini kita buat menjadi supaya nilainya 1. Min setengah dikali berapa supaya nilainya 1, atau tadi min setengah, atau dengan kata lain, kalau misalkan di sini adalah A, berarti dikalikan dengan 1/A, atau dikalikan dengan min 2. Ya, jadi di sini min setengah kita kalikan dengan min 2 supaya jadi 1. Di sini juga jadinya 3. Selanjutnya di bawah selanjutnya langkah. Nah, kalau di sini sudah selesai, ini artinya langkah kelima sudah selesai. Nah, matriks yang seperti ini, ya, matriks yang seperti ini dinamakan dengan matriks bentuk echelon baris. Nah, kalau kalian lanjutkan lagi di atas satu utama 0, ya, 0 itu lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Tambahkan 7/2 kali baris ketiga, ya, baris kedua, dan min 2 kali baris ketiga ke baris pertama untuk memperoleh nilai. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan ini boleh sekaligus, ya. Jadi baris pertama dikurang min 2 kali baris dari baris ketiga, yang ini baris kedua, ditambah 7/2 baris ketiga. Ini boleh kalian kerjakan langsung karena ini sama-sama dari baris ketiga. Jadi kalau misalkan yang ininya baris pertama, kemudian yang di sininya baris pertama, kemudian kalian kerjakan, lalu yang di sini juga kalian kerjakan dari baris yang pertama tapi belum kalian tulis, itu akan repot. Ya. Nah, ini sudah 1 0 0. Kemudian kita geser ke kiri. Yang belum 0 yang mana? Yang ini. Jadi tinggal supaya 0 ini min 1 ditambah 1. Tambahkan min 1 kali baris kedua ke baris pertama. Jadi B1 dikurang baris min 1 kalinya baris kedua. Nah, seperti ini. Ya. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 2 3. Jadi selesai bentuk yang seperti ini dinamakan dengan matriks bentuk echelon baris tereduksi. Kalau di atas satu utama juga kita buat
Oke. Nah, itu tadi contoh untuk eliminasi Gauss-Jordan. Untuk selanjutnya, ya, kita lihat di sini matriks ekivalen. Ya. Dua matriks A dan B dikatakan ekivalen jika matriks yang satu dapat diperoleh dari matriks yang lain dengan transformasi baris dan atau kolom. Ya. Contohnya A seperti ini, kemudian B seperti ini. Jadi dia bilang matriks A ekivalen dengan matriks B. Karena kenapa? Ya. Kita lakukan operasi kolom 1, 2, 1. Artinya apa? Kolom pertama ditambah dengan 1 kali kolom kedua. Jadi kolom pertama ditambahkan dengan 1 kali kolom kedua. Jadi 3 ditambah 0, 3, 4 ditambah 1, 5. Jadi 3, 5, 0, 1, 2, 3, 1, 2. Nah, selanjutnya K42 min 1. Ini artinya apa? Kolom keempat, ya, kolom keempat yang ini ditambahkan dengan min 1 kali kolom kedua. Jadi ini dikalikan dengan min 1. Jadi 0 ditambah 1, 1, min 1 ditambah 2, 1. Jadinya seperti ini. Ya. B12 artinya apa? Baris pertama, ya, ditukar atau melakukan pergantian baris dengan baris kedua. Jadi yang tadinya 513 di baris kedua, kita tukar menjadi baris pertama. 5131 ya, tadi saya salah. Kemudian yang B, baris yang ke 1 kita tukar ke baris yang kedua. Di mana di sini ini adalah sama dengan matriks B 51 31 30 21. Oke, sekian ya pelajaran hari ini, semoga dapat dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.